Anggota Komisi 5 DPRD Riau Marwan Yohanes mendorong aparat penegak hukum untuk segera memberikan tindakan terhadap 4 tempat yang diidentifikasi sebagai sarang LGBT. Anggota Komisi 5 DPRD Riau, Marwan Yohanes, menilai maraknya penyebaran lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di Riau akibat adanya pembiaran di tengah masyarakat. Dirinya mencontohkan ketika pedagang mendirikan lapaknya di pinggir jalan, karena hanya 1-2 orang dibiarkan. Setelah jadi komunitas dan mereka punya kekuatan, akhirnya menjadi besar. Hal yang masih kecil tidak boleh dianggap remeh. Marwan juga mendorong pemerintah untuk dapat mendeteksi penyakit ini dari sejak dini. Jangan sampai ketika sudah menjadi penyakit sosial dan mengganggu ketertiban masyarakat, baru dilakukan tindakan. Jika sudah menjadi komunitas, kesatuan didukung dunia internasional akan menjadi susah. Ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ke depannya agar tidak terjadinya pembiaran. Legislator fraksi Gerindra ini juga mendorong aparat penegak hukum untuk segera memberikan tindakan terhadap tempat yang diidentifikasi sebagai sarang LGBT, karena dikhawatirkan anak dan masyarakat akan menjadi korban. Jadi sebagai orang tua, pihaknya menghimbau masyarakat agar membentengi dan di bagian agama dengan memberi pemahaman, sementara untuk aparat keamanan yang seharusnya melakukan tindakan. Bagaimanapun, apakah itu perda ataupun di pusat sana undang-undang, itu tentu mengatur sesuai dengan etika, sesuai dengan moral, sesuai dengan budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Itu dasar utamanya. Tentu dia juga akan berlaku secara universal. Jadi apabila ada ketentuan, ada perilaku, ada hal-hal yang menyimpang, tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan aturan, ya tentu hal-hal itu harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Cara memprosesnya tidak boleh juga kita menghakimi dan lain-lain sendiri. Laporkan kepada pihak yang bisa memproses itu. Nah, dengan adanya aturan-aturan seperti itu, ya tentu kita berharap kepada semua masyarakat kita, sesuaikanlah pola hidup kita, perilaku hidup kita, bersosialisasi di tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan, norma-norma yang berlaku di daerah itu, baik norma agama, norma adat, budaya, dan etika dalam pergaulan. Sepanjang itu kita laksanakan, ya tentu di luar dari ketentuan-ketentuan itu wajib hukumnya bagi pemerintah, apalagi pihak yang berkompeten dalam hal ini kepolisian, untuk menindak hal-hal itu jangan sampai tumbuh dan berkembang. Nah, kalau ini dibiarkan tumbuh dan berkembang, ini kan susah. Kadang-kadang kita kan pembiaran ini, ketika api itu kecil kita biarin, tapi begitu udah besar kita udah kelang kabut. Begitu juga dalam kehidupan lain-lain. Pertama orang dagang di sini dibiarin 1, 2, 3. Begitu udah menjadi semua komunitas, kita sulit. Padahal itu melanggar. Nah, ini yang harus ketika ada menemukan itu segera ditindak, segera dilakukan penertiban. Jadi tindak dalam harapan nanti bukan dihukum, tetapi diberi pembinaan, diberikan pengertian. Enggak juga baru mungkin ada tindakan hukum lain. Mendapat data kita, apa yang kita kalau misalnya memang dibuat perda poin-poin yang mengatur seperti itu? Ya tentu kita akan bicara dengan pertama, karena kita di sini ini sesuai dengan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu tuh harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Kita mengakui semua agama. Nah, itu disesuaikan dengan norma agama, pergaulan kehidupan kita itu. Yang kedua, kita di sini ini ada bumi Melayu, maka kita harus disesuaikan dengan kehidupan orang-orang Melayu. Nah, itu akan berkomunikasi dengan lembaga adat yang berkompeten dalam hal ini. Apa saja sih aturan untuk hidup di bumi Melayu ini? Tentu yang tumbuh dan berkembang, yang sudah mengakar selama ini di sini. Ini yang harus ditumbuhkan. Dan kita tak mau kepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini harus menjadi acuan kita semua. Jangan itu hanya di mulut, tapi dalam tindakan. Di mana bumi dipijak, tapi ada sesuatu, dia membawa adatnya sendiri ke sini. Ini yang harus kita tertibkan. Jadi aparat kepolisian Harus. Makanya publik ini dalam konsep trias politikanya kan tahu tugas masing-masing. Apa sih tugas eksekutif, apa sih tugas legislatif, dan apa tugas yudikatif. Mari kita jalankan. Ada yang menjadi tugas bersama, ada yang kita masing-masing sendiri. Gitu. Ketika bahas anggaran, nah ini kan yudikatif dan eksekutif. Nah, ketika pengawasan ada legislatif dengan yudikatif. Ini yang harus kita pahami dulu sebelumnya. Ditegaskannya ini bukan delik aduan, yang menunggu aduan masyarakat sudah jelas meresahkan. Fresti Boshalayonda dan Randy Syaputra melaporkan.